Bonjour, perkenalkan kami dari kelompok cantik yang beranggotakan Aisyah Lara Sekar, Amarani Rotua, Gabriela Sinta, Prasita Aprilina, Margareta Vivin, dan Indah Fatur Rohmah. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai media sosial. Apa itu jejaring sosial dan media sosial? Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial terdiri dari berbagai bentuk yang berbeda, termasuk social network, forum internet, weblogs, social blog, microblogging, podcast, dan bookmark sosial. Dampak positif lain dari media sosial yaitu adanya situs jejaring sosial yang dapat mempercepat penyebaran informasi. Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat webpage pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Twitter, dan Instagram. Situs jejaring sosial didefinisikan sebagai situs berbasis Web 2.0 yang memungkinkan penggunanya untuk 1. Membuat profil publik dan semi-publik dalam suatu sistem. 2. Menampilkan daftar teman atau pengguna lain yang melaluinya sehingga para pengguna dapat saling berbagi relasi. Dan yang ketiga, memperlihatkan dan mengubah daftar relasi mereka dalam sistem tersebut. Situs jejaring sosial pertama yaitu sysdegrees.com, mulai muncul pada tahun 1997. Situs ini memiliki aplikasi untuk membuat profil, menambah teman, dan mengirim pesan. Sistem ini kemudian diikuti oleh situs berikutnya yaitu Lunarstorm, LiveJournal, dan Seaword yang berfungsi memperluas informasi secara searah. Tahun 2001 muncul Riz.com yang berperan untuk memperbesar jaring bisnis. Tahun 2002, muncul Friendster sebagai situs anak muda pertama yang semula disediakan untuk tempat pencarian jodoh. Muncul situs sosial interaktif lain, menyusul kemunculan Friendster, Flickr, YouTube, MySpace, Facebook, Twitter, hingga Instagram yang kini lebih populer digunakan untuk mengabadikan dan berbagi momen melalui image atau video. Media tradisional dan kesinambungan dengan media sosial. Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisional, media massa digolongkan sebagai berikut: surat kabar, majalah, radio, televisi, film, atau layar lebar. Media tradisional dan media modern sebenarnya saling terkait, sebab tanpa media tradisional, media modern tak akan pernah muncul. Berikutnya, karakteristik media sosial. Yang pertama, ada web space atau ruang web. Yang kedua, ada web address atau alamat web. Yang ketiga, membangun profil. Yang keempat, terhubung dengan teman. Yang kelima, mengunggah konten secara real time. Yang keenam, aktifkan percakapan. Yang ketujuh, posting memiliki penanda waktu. Untuk pembagian detail aplikasi berbagai media sosial meliputi kriteria berikut. Yang pertama, social network seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn untuk terhubung dengan orang secara online. Lalu, bagaimana media ini dapat menguntungkan secara bisnis, yaitu melalui riset pasar, kesadaran merek, memperoleh prospek pelanggan, dan membangun hubungan serta layanan pelanggan. Yang kedua, media sharing network atau jaringan berbagi media. Contohnya Instagram, Snapchat, YouTube untuk mencari dan berbagi foto, video, live video, dan media online lainnya. Bagaimana pengguna media jenis ini dapat menguntungkan dari sisi bisnis? Situs media ini sangat berharga
untuk kesadaran tentang merek produk, keterlibatan pemirsa, dan tujuan pemasaran lainnya. Media sharing network memberi orang dan produsen pemilik merek dagang suatu tempat untuk menemukan dan berbagi media secara online, termasuk foto, video, dan video langsung. Yang ketiga yaitu discussion forum atau berbagi cerita dan ide, contohnya seperti Reddit, Quora, dan Dik, yaitu untuk mencari, berdiskusi, berbagi berita, informasi, serta opini. Lalu, bagaimana pengguna media jenis ini dapat menguntungkan dari segi bisnis? Network ini dapat menjadi sumber daya yang sangat baik untuk menjadi tempat untuk riset pasar. Jika dilakukan dengan benar, maka wirausaha dapat beriklan di sana. Meskipun harus berhati-hati untuk memisahkan antara iklan dan post atau unggahan. Yang keempat, bookmarking and content curation network atau jaringan bookmarking dan kurasi konten. Contohnya seperti Pinterest, Flipboard, dan mengapa user menggunakan network ini? Yaitu untuk menemukan, menyimpan, berbagi, dan mendiskusikan konten dan media baru yang sedang tren. Lalu, bagaimana pengguna media ini dapat menguntungkan dari sisi bisnis? Jaringan ini bisa sangat efektif untuk mendorong kesadaran akan merek, keterlibatan pelanggan, dan lalu lintas situs web. Yang kelima nih teman-teman, ada consumer review network, yaitu jaringan review dari konsumen. Contohnya Yelp, Zomato, dan TripAdvisor. Untuk mencari, mengulas, dan berbagi informasi tentang merek, produk, layanan, restoran, serta tujuan wisata. Lalu, bagaimana sih penggunaan media jenis ini dapat menguntungkan dari sisi bisnis? Ulasan positif membawa bukti sosial pada klaim suatu usaha. Jika ditangani dengan baik, maka pengusaha dapat menyelesaikan masalah dengan pelanggan yang tidak puas. Yang keenam ada blogging and publishing network, yaitu mempublish konten secara online. Contohnya WordPress dan Tumblr. Untuk menerbitkan, menemukan, dan mengomentari konten secara online. Bagaimana mereka dapat menguntungkan dari sisi bisnis? Pemasaran konten bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk terlibat dengan audiens, membangun merek, dan menghasilkan prospek dan penjualan. Yang ketujuh ini seru banget nih teman-teman, yaitu ada interest-based network atau berbagi minat dan hobi. Contohnya Goodreads, Hush, dan Last.fm. Untuk terhubung dengan orang lain dengan minat atau hobi yang sama. Gimana? Seru nggak? Lalu, bagaimana sih mereka dapat menguntungkan dari sisi bisnis? Jika ada jaringan yang dikhususkan untuk jenis produk atau layanan yang disediakan oleh bisnis, jaringan ini dapat menjadi tempat yang tepat untuk terlibat dengan pemirsa dan membangun kesadaran merek. Jaringan berbasis minat mengambil pendekatan yang lebih bertarget daripada jaringan sosial besar dengan hanya berfokus pada satu objek, seperti buku, musik, atau desain rumah. Yang ke-8 ada social shopping network atau belanja online. Contohnya FCB Kaskus, Zualo, OLX Indonesia, Blibli, dan Shopee yang pastinya sering teman-teman gunakan, ya kan? Bagaimana dapat menguntungkan dari sisi bisnis? Sudah jelas ya, merek dapat membangun kesadaran, meningkatkan keterlibatan, dan menjual produk melalui saluran baru. Jaringan belanja sosial membuat e-commerce menjadi menarik dengan menambahkan elemen interaksi sosial. Yang ke-9 ada anonymous social network atau berkomunikasi secara anonim. Contohnya Whisper,
SFM, dan after school. Namun, hampir tidak ada manfaat bisnis dari sosial media jenis ini. Sementara jejaring sosial utama melakukan peningkatan upaya untuk meminta pertanggungjawaban pengguna atas aktivitas sosial mereka. Yang terakhir, sharing economy network, yaitu jual beli barang dan utamanya service. Contohnya Airbnb, Gojek, dan Traveloka. Bagaimana dapat menguntungkan dari sisi bisnis? Jika bisnis kebetulan menawarkan jenis produk atau layanan yang diperdagangkan di sini, jaringan ini dapat menjadi saluran lain untuk membawa bisnis. Macam-macam jejaring sosial. Situs jejaring sosial saat ini menjadi sumber komunikasi dan bertujuan seperti untuk menemukan teman yang telah lama menghilang, kerabat, atau saudara jauh. Saat ini, banyak situs yang telah membuat platform jejaring sosial untuk orang-orang dari berbagai belahan dunia. Situs ini juga diperlukan sebagai tahap untuk mendirikan berbagai macam usaha, dari usaha kecil sampai usaha besar, atau bahkan mempromosikan merek dagang untuk mendapatkan calon pembeli yang potensial. Terdapat dua macam jejaring sosial yang sering digunakan. Yang pertama, aplikasi berbagi jaringan sosial. Setidaknya, ada 3 aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak penggunanya di Indonesia, khususnya untuk tipe ini, yakni Facebook, Google+, serta Instagram. Masing-masing memang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Namun, pada umumnya, banyak pakar media sosial menganjurkan agar tidak menggunakan aplikasi berbagi aktivitas sosial ini jika menyangkut urusan pekerjaan atau hal-hal yang terkait profesi atau pekerjaan. Aplikasi ini lebih tepat digunakan untuk urusan yang lebih bersifat santai dan pribadi, keluarga, teman, serta sanak saudara. Yang kedua, aplikasi berbagi jaringan profesional. Para pengguna aplikasi berbagi jaringan profesional umumnya terdiri atas kalangan akademi, mahasiswa, para peneliti, pegawai pemerintah, dan pengamat. Dengan kata lain, mereka adalah kalangan kelas menengah yang sangat berpengaruh dalam pembentukan opini masyarakat. Lalu, ada kelebihan dari jejaring sosial itu sendiri nih. Apa sih kelebihannya? Nah, keberadaan situs jejaring sosial ini memudahkan kita untuk berinteraksi dengan mudah dengan orang-orang dari seluruh belahan dunia dengan biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan telepon. Selain itu, dengan adanya situs jejaring sosial, penyebaran informasi dapat berlangsung secara lebih cepat dan luas. Banyak dikatakan bahwa jejaring sosial mempunyai kelebihan interaksi yang lebih jujur di dalam dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata. Nah, maksudnya di sini adalah pengguna jejaring sosial cenderung lebih mudah untuk menunjukkan segala pendapat dan luapan emosional yang dimilikinya. Yang selanjutnya ada kekurangan dari jejaring sosial. Kemunculan situs jejaring sosial ini menyebabkan interaksi interpersonal secara tatap muka atau biasa disebut face-to-face cenderung menurun. Orang lebih memilih untuk menggunakan situs jejaring sosial karena lebih praktis. Di lain pihak, kemunculan situs jejaring sosial ini secara tidak langsung membawa dampak negatif. Seperti contohnya, laju informasi yang cepat dan luas hingga tak terbendung. Informasi yang beredar bukan saja tepat pada sasaran, tetapi juga meluber ke berbagai elemen pengguna jejaring sosial. Selain itu, juga dapat mengakibatkan kecanduan yang berlebihan dan terganggunya privasi seseorang. Adapun kaitannya dengan empati dalam dunia maya juga memiliki pengaruh. Pengguna sering lupa diri di ruang bebas pendapat yang ada di dalam dunia maya dengan menuliskan berbagai pendapat yang menimbulkan kontra. Banyak sekali pengguna dunia maya seringkali menuliskan sesuatu yang menyudutkan, menjelekkan, atau bahkan menghina harga diri seseorang dan lain sebagainya yang merugikan orang lain. Selanjutnya, ada efek penggunaan dari jejaring sosial. Penggunaan situs jejaring sosial yang rutin dapat memberikan efek terhadap individu. Efek yang diterima ialah semua jenis perubahan
termasuk perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku nyata yang terjadi pada diri sendiri. Berdasarkan batas pengelompokannya, efek komunikasi massa terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada efek primer. Di era modern yang kaya akan informasi dan teknologi ini, manusia tentu tidak dapat jauh dari keberadaan media sosial. Efek primer terjadi apabila seseorang mengatakan telah terjadi proses komunikasi terhadap objek yang dilihatnya. Dan yang kedua, ada efek sekunder. Secara singkat dan sederhana, merupakan efek lanjut setelah terjadinya efek primer. Efek sekunder ini meliputi perubahan tingkat kognitif, tingkat afektif, serta tingkat behavioral. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat dimengerti dengan baik. Dan jika ada salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih.